Kembali di Newsroom, pemirsa, kapal motor Dorolonda yang sedang dalam perbaikan terbakar di galangan kapal kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara siang tadi. Asap pekat muncul dari kapal motor Dorolonda yang sedang perbaikan di galangan kapal Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Petugas Kudinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api padam usai 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan saat ini kasusnya ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Tadi kita lakukan proses interogasi singkat, itu memang kapal ini memang biasa beroperasi di Terminal Pelni. Pada bulan Agustus ini, tepatnya di akhir bulan Juli, memang direncanakan untuk masuk dok untuk haruat rutin ya, perawatan rutin setahun sekali. Ini yang kemudian kita lakukan investigasi karena memang tadi ada asap. Memang kita tidak sempat melihat api ya, karena memang asap ini kita utamakan proses pemadaman, pendinginan, bekerja sama dengan teman-teman damkar yang ada di wilayah Pelindo. Kemudian tadi juga sudah datang dari damkar DKI juga membantu proses pemadaman. Aksi simpati warga menuntut penurunan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang melonjak hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diwarnai pengibaran bendera One Piece. Mereka mengaku akan tetap berada di depan kantor Kabupaten Pati hingga pelaksanaan unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Beragam reaksi masyarakat muncul dalam aksi pengumpulan donasi demo tanggal 13 Agustus 2025 mendatang di pusat Kota Pati. Salah satunya dengan pengibaran bendera One Piece oleh salah satu warga. Bendera berlambang bajak laut ini dikibarkan oleh simpatisan asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang sengaja datang ke Pati untuk memberikan dukungan kepada warga Pati. Simpatisan ini mendesak pemerintah dan para pejabat untuk mau mendengar keluh dan aspirasi masyarakat Pati, terutama soal pajak bumi dan bangunan yang sempat naik hingga 250%. Mudah-mudahan pajak maupun apapun bisa turun semua. Ini lagi viral bendera One Piece ini, Mas? Ya, ini logo One Piece sengaja saya kibarkan. Nggak takut, Mas? Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kenaikan pajak telah dibatalkan, namun sebagian massa masih bertahan dan akan melakukan aksi besar-besaran pada 13 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari aksi demo menuntut penurunan PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, Lazarus Sandi. Selamat malam. Lazarus, seperti apa persiapan aksi besar yang akan digelar 13 Agustus mendatang? Baik, selamat malam rekan di studio. Saat ini saya masih berada di halaman Pendopo Pati, Jawa Tengah, di mana di sini antusiasme masyarakat masih terus tinggi. Di belakang saya masih ada sekitar lebih dari 1.000 orang yang memang antusias untuk berkumpul di pusat Kota Pati, yaitu tepatnya di halaman Pendopo Pati. Mereka menyisihkan sedikit rezeki mereka dalam aksi unjuk rasa besok dengan memberikan donasi maupun spirit-spirit lain berupa dukungan moral maupun bahan makanan yang memang selalu disuplai setiap hari, setiap waktu di posko galang donasi di depan halaman Pendopo Pati. Baik, Lazarus, apa saja bentuk bantuan yang memang terus berdatangan ke lokasi? Bisakah Anda perlihatkan kepada kami di sana? Ya, bantuan-bantuan memang ada air mineral, nah, kemudian ada buah-buahan juga. Ini di sini kelihatan ya memang buah pisang memang hasil pertanian dari masyarakat Pati, diboyong ke depan halaman Pendopo Pati. Selain untuk logistik pada saat demo 13 Agustus mendatang, bantuan ini juga diberikan kepada para masyarakat yang datang. Jadi selain air mineral, buah-buahan, juga makanan yang memang menumpuk di posko bantuan atau posko donasi di depan halaman Pendopo Bupati Pati. Baik, Lazarus, sebenarnya dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang menjadi tuntutan warga? Apakah
juga menuntut Bupati Pati juga turun dari jabatannya. Ya, betul sekali. Tuntutan warga kemarin memang aksi penolakan kenaikan dari pajak bumi dan P2 maupun pajak PKL sebesar 300.000 sebulan. Saat ini mereka memang mengerucut kepada tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang memang dirasa mereka sangat meresahkan warga dengan kenaikan-kenaikan atau mungkin dengan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Demikian. Lazarus, aksi baru digelar 13 Agustus mendatang, namun di belakang Anda kami melihat banyak sekali warga Pati yang sudah berkumpul di sana. Apa sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan di sana malam hari ini? Sebagian warga masyarakat memang antusias memberikan dukungan moral kepada para relawan yang memang 24 jam standby di halaman pendopo Bupati Pati. Selain itu mereka juga mengabadikan momentum kebersamaan ini dengan mengabadikan lewat foto, lewat video maupun live di media-media sosial mereka. Mereka tetap bersemangat untuk menyambut acara atau mungkin gelaran aksi demonstrasi yang bakal digelar tanggal 13 Agustus besok. Baik, apa yang menjadi unek-unek atau keinginan warga yang mungkin bisa diketahui oleh pemirsa malam hari ini? Silakan. Baik, saya akan coba wawancarai beberapa warga Pati yang memang saat ini ada di sekitar posko. Ya. Mbak, dengan siapa? Saya dengan Ibu Mulyati. Monggo Mas, Pak. Ya. Kalau Mas dari Margorejo. Margorejo ya. Kemudian datang ke sini maksudnya apa ini? Ini persiapan untuk H-2 untuk demo nanti di Kabupaten Pati. Kemudian apa yang menjadi tuntutan warga? Kemarin kan sempat ada kenaikan PBB P2 yang sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo. Ya. Kenapa masih berkunjung ke sini? Apa memang belum puas dengan kebijakan penolakan tersebut atau gimana? Ya, karena kita sudah sakit hati. Warga masyarakat ini sudah sakit hati dan tuntutan itu walaupun sudah dibatalkan, tapi kita tetap lanjut. Karena warga Pati ini sudah sakit hati mau melengsarkan Bupati yang arogan. Kemudian besok dipastikan akan ikut aksi tanggal 13? Ya, dipastikan ikut aksi di tanggal 13 nanti. Kalau Mbak sendiri, yang menjadi tuntutannya apa Mbak? Sama, sifat arogannya itu, karena sudah tidak sesuai dengan etika dan moral. Dengan kita Bhinneka Tunggal Ika juga memecah belah persaudaraan di Kota Pati ini. Persiapan apa yang sudah dilakukan untuk aksi besok? Kita teman-teman semua sudah, terutama mak-mak ya, kita mak-mak horekan gitu, jadi selalu garda terdepan. Jadi ibu-ibu siap semua untuk ikut audiensi ini gitu. Kita audiensi cinta damai, bukan terusbar. Yang kita terapkan ke teman-teman jangan sampai ada arogansi. Jadi mak-mak kan biasanya kalah tuh, nanti pisanglah buat tembak, tapi kita insya Allah menjaga seperti itu. Jadi untuk aksi tanggal 13 dipastikan kondusif ya? Kondusif, kita jaga keamanan. Kita sudah umumkan semuanya kalau siapapun nanti yang ikut audiensi ini harus damai. Ya, jadi tadi 2 orang warga Pati yang memang mereka antusias untuk ikut aksi unjuk rasa yang akan digelar 13 Agustus mendatang. Demikian di studio rekan. Baik, Lazarus, terakhir dari mana saja bantuan datang selain dari warga? Apakah juga ada donatur yang mengirimkan bantuan untuk logistik pada saat aksi mendatang? Ya, bantuan diberikan oleh warga di sekitar Pati maupun di luar kota Pati, baik di kabupaten sebelah maupun di luar provinsi. Saya melihat beberapa spanduk yang memang terbentang di atas donasi yang diberikan di posko ini berasal dari Papua, dari Bogor, dari Aceh, dan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Baik. Bahkan ada beberapa yang memang tenaga kerja Indonesia juga memberikan donasi ke posko donasi di depan halaman pendopo Bupati Pati. Oke, baik. Baik, nanti kita ikuti perkembangannya di sana secara berkala bersama Anda. Terima kasih Lazarus Sandi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat.
Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati. Dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air menggratiskan musik ciptaan mereka. Jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, kini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, ada sejumlah jenis lagu yang bisa dianggap bebas royalti dan berikut daftarnya. Yang pertama, lagu kebangsaan. Berdasarkan pasal 43, pengumuman, distribusi hingga penggandaan lagu kebangsaan sesuai aslinya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Yang kedua adalah lagu public domain. Setelah masa perlindungan hak cipta habis, maka habis pula hak ekonomi kreator atas karya tersebut, sehingga harga tersisa hak moral yang mewajibkan pengguna cantumkan identitas sang kreator.
Kemudian yang ketiga, lagu untuk tujuan bukan komersil, seperti untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah, kritik atau tinjauan suatu masalah, ilmu pengetahuan, pertunjukan, atau pementasan yang tidak dipungut biaya. Terakhir, keempat adalah lagu yang sudah dibebaskan oleh kreatornya. Maksudnya, tidak melanggar hak cipta bila kreator menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebar luasan.